Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab, saudara, kita tidak menemukan ada kata sakramen itu muncul. Sama saudara dengan mungkin ketika kita mendengar kata Tritunggal misalnya, saudara. Kata Tritunggal juga tidak ada dalam Alkitab, tapi konsep Allah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Saudara, begitu juga dengan sakramen. Meskipun kata ini tidak muncul di Alkitab, tetapi konsep atau pemahaman yang kemudian dikenal dengan sebutan sakramen, saudara, itu ada di dalam Alkitab. Saudara, kata sakramen merujuk kepada dua hal di dalam Alkitab, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Saudara, karena itu kekristenan atau gereja-gereja reformasi kemudian hanya menganut dua hal ini, saudara, sebagai sakramen, itu baptisan dan perjamuan kudus. Saudara, kenapa hanya dua hal itu? Yang pertama, karena baptisan dan perjamuan kudus itu dibuat dan diperintahkan langsung, saudara, oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa menemukannya dalam Matius 28 ayat 19 dan Lukas 22 ayat yang ke-19. Yang kedua, karena baptisan dan perjamuan kudus menjadi tanda yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh indera kita tentang anugerah Allah yang tidak terlihat. Bapak Gereja Agustinus mengatakan sakramen adalah a visible form of an invisible grace. Sakramen adalah bentuk yang terlihat dari anugerah Allah yang tidak terlihat. Saudara, Tuhan Yesus membuat dan memerintahkan untuk kita melakukan baptisan dan perjamuan kudus yang kemudian kita sebut dengan sakramen, supaya kita, saudara, tidak hanya memahami secara konseptual tentang sakramen, saudara, tentang betapa indahnya dan limpahnya anugerah Allah bagi kita, tapi kita bisa melihatnya, kita bisa merabanya, kita bisa mengecapnya, merasakan akan anugerah Allah itu dengan indera kita. Jadi setiap kali saudara kita melakukan sakramen, baik baptisan dan perjamuan kudus, kita sedang menikmati, kita sedang mengingat, kita sedang merasakan betapa indahnya, betapa limpahnya anugerah Allah kepada kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang sebetulnya tidak layak menerima anugerah itu. Tetapi saudara, di saat yang bersamaan, kita juga sedang memberitakan dan juga mendeklarasikan kepada dunia tentang anugerah Allah yang menyelamatkan, bahkan yang melayakkan kita, saudara, orang-orang berdosa ini, untuk duduk semeja satu perjamuan dengan Allah. Terus kita yang tidak layak, namun diundang oleh Tuhan untuk semeja makan dengan Allah, menikmati perjamuan kudus, persekutuan yang intim dengan Allah. So, itu hanya mungkin terjadi di dalam dan melalui karya salib Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau sebentar saudara, kita yang sudah dibaptis, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, saudara. Satu dari dua sakramen yang kita percayai. Saudara, lihatlah, look, betapa indah dan limpahnya, saudara, anugerah Allah bagi kita di dalam dan melalui karya Kristus. Saudara, lihatlah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang dipecahkan bagi setiap kita. Saudara, peganglah, hold roti dan anggur sebagai lambang dan simbol dari tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Bayangkan, saudara, bayangkan seakan kita sedang memegang tubuh Tuhan, bahkan kita membayangkan seperti mencucukkan jari kita ke lambung Tuhan yang tertusuk itu, dan juga mencucukkan tangan kita ke tangannya yang berlubang paku itu, seperti kata Thomas. So, kecaplah, rasakan, taste roti dan anggur, saudara, yang melambangkan tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita, dipecah-pecahkan bagi kita. Tentu biarlah dengan mulut yang sama, saudara, yang mengecap itu, dengan lidah yang sama yang juga mengecap itu, kita pun juga mensyukuri akan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara, ciumlah, saudara, smell keharuman karya salib Kristus itu bagi kita. Sebab kata Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan
dan di antara mereka yang binasa. Saudara, karena Kristus, saudara dan saya adalah bau harum bagi Allah. Saudara, kita adalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang kotor, orang-orang yang menjijikan karena dosa kita. Tetapi karena Kristus, saudara, kita menjadi bau yang harum bagi Allah. Saudara, bukankah hal ini membuat kita betapa penuh syukur kepada Tuhan waktu kita boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara, dengarlah, listen, bahwa baptisan dan perjamuan kudus itu menjadi tanda anugerah Allah, di mana semua anugerah Allah itu dimeteraikan, bahwa kita diselamatkan, bahwa kita saudara dikasihi sepenuhnya, dan kita diterima sepenuhnya melalui karya salib Kristus. Saudara, inilah berita Injil bagi setiap kita. Saudara, Injil yang bukan hanya kita paham, yang kita ngerti dalam benak kita, tapi Injil yang juga dapat kita lihat, kita raba, kita pegang, bahkan kita rasakan lewat sakramen perjamuan kudus ini. Saudara, bukankah itu anugerah Allah yang begitu indah bagi setiap kita?